jadikan Papua Barat Daya. Pada saat itu di akhir, seingat saya di bulan Desember atau November 2019, di bawah pimpinan percepatan untuk Papua Barat Daya adalah Pak Lambertus Ditmau, mewakili semua tim yang ada sebagai tim percepatan. Beliau datang ke Jakarta untuk mendahului perjuangan tersebut dengan membuat segala macam dokumen. Itu tahun 2019 akhir. Seiring dengan perjalanan waktu, masuk kita ke Undang-Undang Otsus nomor 2, di mana dinamikanya juga cukup luar biasa. Saya singkat saja, akhirnya adalah Undang-Undang Otsus 2002 dengan moratorium mau kita buka khusus untuk Papua, khususnya Papua saja pada saat itu. Setelah selesai, masuklah kita kembali ke Papua Barat Daya. Papua Barat Daya pada saat itu di tahun 2022 begitu banyak dinamika yang terjadi sehingga Papua Barat Daya ini hanya ingin dijadikan saja undang-undangnya, dia akan ikut kontestasi politik di tahun 2029. Tapi dorongan dari Pak Lambert, waktu itu masih wali kota, Ade, kau harus perjuangkan itu sampai jadi 2024, tidak boleh mundur ke 2029. Berjuanglah, kita berteriak setiap kali rapat paripurna memperjuangkan itu. Dan puji syukur alhamdulillah pada tanggal 17 November kalau tidak salah dalam rapat paripurna setelah kita dorong, akhirnya diketoklah Papua Barat Daya. Sekarang yang sudah ada di Provinsi Papua Barat Daya, sekarang kita jadi provinsi sendiri, dan saya pikir perekonomian kita harus diikuti, disertai dengan adanya provinsi ini. Dinamika terjadi. Terima kasih kepada Direktorat Industri Kecil, Menengah, dan Aneka. Itu saya hafal yang di bawahnya IKM, Pangan, Hijau, dan Bahan Bangunan. Ini tambahan yang terakhir. Kita minta untuk diadakan di Kota Sorong sebagai tempat yang paling majemuk. Kemajemukan tadi kita bisa pakai untuk mensupport ekonomi nasional tentunya, yang kita lihat pada tahun 2020 awal sampai dengan tahun 2022 itu mengalami COVID, di mana kita lihat bahwa ekonomi nasional ditumpang oleh para UKM, sehingga kita bertekad agar UMKM, IKM ini khususnya harus betul-betul diperjuangkan, sehingga dalam situasi apapun nanti IKM ini akan tetap survive. Tidak seperti yang lalu, IKM akhirnya juga ikut sebagai pendukung tapi dibiarkan mati. Nah, tugas dari bapak-bapak ini, mudah-mudahan seminar ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi para peserta, harapan saya ikuti dengan baik, ditanyakan dengan baik, supaya nantinya bermanfaat buat peserta sekalian. Mungkin diajarkan juga kepada keluarga. Saya juga minta kepada Pak Sunandar supaya tidak hanya berhenti di sini, tolong disupport pemerintah, tolong disupport masyarakat yang sudah ada ini, supaya mereka bisa berkembang dan tentunya lebih baik lagi dari situasi yang ada sekarang. Itu saja mungkin dari saya, karena tadi sudah disampaikan sama saudara saya sendiri. Satu saja program di Hotel Aston kita sharing untuk beberapa komoditas lain, dan untuk yang di vegan nanti itu komoditas kelompok yang berbeda. Kenapa demikian? Karena Kota Sorong adalah kota yang majemuk, di mana sekarang Kota Sorong jadi ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Sebagai ibu kota tentunya akan banyak tamu, wisatawan, dan lain sebagainya yang akan datang. Nah, untuk Kota Sorong sendiri dengan begitu banyak
tentunya nanti wirausahaan baru yang akan muncul dikarenakan kota Sorong itu akan sudah menjadi ibu kota, tentunya berbagai bisnis atau wirausahaan baru terkait dengan kuliner itu akan semakin tentunya dibutuhkan. Nah, oleh karenanya di sana kita kelompok pengolahan, yang di sini kita yang peminat kopi, kita buat acaranya bersama Berinding. Beliau sebenarnya kelihatan walaupun bukan orang asli Papua, tapi banyak hal yang beliau karyakan untuk tanah. Untuk itu, melalui kesempatan yang baik ini, saya atas nama pemerintah, atas nama Bapak Wali Kota Sorong, mengapresiasi, mengucapkan banyak terima kasih, karena inilah bentuk komitmen kita bermitra dengan siapa saja, termasuk mitra yang strategis kami pemerintah adalah DPR RI. Kita tepuk tangan sekali lagi. Apa yang nanti akan bersinergi pusat dan daerah ini tidak sinkron karena kita sendiri. Kita tidak berikan kesempatan data itu, kita berikan kepada teman-teman yang ada di pusat. Kita cerita tentang pangan lokal. Jangan kita berpikir terlalu aneh tentang bagaimana kita makan hotdog, makan hamburger terus. Tapi kita coba pikir hal yang sederhana terhadap potensi yang ada di daerah kita ini. Kita lihat di samping kiri kanan kita banyak potensi yang tumbuh kembang, betul-betul bisa menjadi komoditi unggulan kita. Ikan yang boleh kita tahu, seandainya dia bisa menunjukkan KTP-nya ikan itu, hampir di semua tempat di Surabaya maupun di Jakarta itu adalah KTP-nya ada KTP Sorong semua, atau mungkin KTP yang ada di tempat-tempat yang ada di Tanah. Tapi tidak ber-KTP. Ini menandakan bahwa potensi cukup tersedia, kaya alam kita di Papua ini. Tapi kita belum bisa manfaatkan itu dengan baik, belum bisa mengembangkan itu dengan baik, sehingga kita seakan-akan tertinggal. Itu karena kita sendiri. Untuk itu, melalui kesempatan yang baik ini, seminar ini sangat berarti. Mungkin boleh jadi berikan rekomendasi atas apa yang menjadi kebutuhan daerah kita, apa yang menjadi komoditi unggulan kita untuk kita ekspos menjadi satu rekomendasi yang baik melalui kesempatan yang baik ini kepada Bapak yang terhormat adalah Bapak Nikosia. Untuk itu, inilah kira-kira yang mungkin kehadiran kita di tempat ini sebentar, mungkin ada seminar, mungkin ada tanya jawab, ada diskusi tentang bagaimana pemanfaatan komoditi unggulan, komoditi lokal kita, sehingga betul-betul Bapak Nikosia kembali ke Jakarta membawa suatu rekomendasi yang baik tentang apa sih yang menjadi kebutuhan daerah kita khususnya di tanah Papua, terkhusus lagi di Papua Barat Daya, dan terkhusus lagi adalah Kota Sorong. Dan menengah, industri kecil menengah dan aneka Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan anggota DPR RI Komisi 7 dari fraksi Nasdem. Yang kedua, pembukaan kegiatan ini bertempat di Hotel Aston, Jalan Basuki 2023 selama 1 hari. Yang ketiga, peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah berjumlah 120 orang peserta yang berasal dari masyarakat di Kota Sorong dan sekitarnya. Kegiatan ini adalah mendorong tumbuh dan kembangnya wirausaha baru industri kecil menengah untuk mendapatkan informasi olahan pangan lokal sebagai komoditi unggulan daerah, proses perizinan dan legalitas usaha, serta akses permodalan pembiayaan usaha dari lembaga keuangan. 5. Pelaksanaan seminar ini, semua peserta disediakan konsumsi uang yang disesuaikan dengan Satuan Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan ini, bersama ini, saya buka kegiatan seminar olahan pangan lokal sebagai komoditi unggulan daerah di Papua Barat Daya, Kota Sorong, 27 Juli 2023. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama semua yang hadir di depan ini menginginkan adik-adik semuanya, Bapak Ibu sekalian bisa menjadi wirausaha yang sukses di Kota Sorong. Amin.